Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Fitri. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai keahlian presentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video selanjutnya. Keahlian presentasi, mungkin sebagian orang belum tahu apa sih presentasi itu. Nah, presentasi itu adalah metode komunikasi yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi berbicara. Lalu, kunci presentasi itu seperti apa? Nah, kunci presentasi itu pertama, kita harus menjaga tujuan utama presentasi. Yang kedua, kita harus memilih poin utama dari presentasi itu sendiri. Kita harus memilah pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Yang ketiga, ada introduction and conclusion. Lalu, tujuan presentasi itu apa sih? Nah, tujuan presentasi itu sendiri adalah untuk menginformasikan, untuk meyakinkan, untuk membujuk, untuk menginspirasi, dan juga untuk menghibur. Lalu, teknik pembuatan slide yang baik ketika kita akan melakukan presentasi adalah kita harus memilih tema desain yang relevan. Kita juga harus menghindari sajian teks yang panjang. Kita harus membuat alur yang teratur. Lalu, kita juga harus memberikan multimedia yang relevan. Lalu, satu slide itu berisi satu pesan. Kita juga harus memperhatikan karakter huruf dan ukuran huruf itu sendiri. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri, yaitu dengan cara sering latihan. Kita harus mempersiapkan materi dan bahan yang akan kita presentasikan di depan audiens. Lalu, cara penyampaian pun tidak kalah penting. Cara penyampaian kita harus santai, sopan, dan tidak terburu-buru. Adapun intonasi dan bahasa tubuh, kita harus berinteraksi, bahasa yang mudah dimengerti. Lalu ketika kita presentasi, kita harus menyelipkan selingan atau humor agar audiens tidak bosan mendengarkan presentasi kita. Nah, di sini ada juga syarat presentasi yang baik. Untuk syarat presentasi yang baik, kita harus menguasai materi dengan bahasa yang baik. Kita harus mempunyai keberanian, harus juga memiliki ketenangan sikap. Kita harus sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Kita juga sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul ketika kita presentasi. Dan juga kita harus memperlihatkan sikap yang tidak kaku atau tidak canggung. Nah, ciri-ciri presentasi yang baik adalah penyampaiannya dengan semangat dan siap mental. Penyampaian juga jelas di depan audiens. Lalu penyampaiannya disampaikan secara sistematis dan juga memberikan argumen yang dapat diterima oleh audiens. Slide dapat terbaca dan menarik agar tidak membosankan. Kita juga harus melakukan kontak mata dengan audiens. Tidak lupa, gerakan pada saat penyampaian pun harus tidak kaku ataupun tidak hiperaktif. Kita juga harus menjaga tampilan kewibawaan. Nah, kita juga harus memiliki sesi tanya jawab kepada audiens. Lalu, penyampaian presentasi kita harus disampaikan secara tepat waktu agar tidak membosankan. Adapun jenis-jenis presentasi adalah: pertama, ada presentasi dadakan. Presentasi dadakan ini pun memiliki kelemahan dan kelebihannya. Lalu, ada juga presentasi naskah. Sama, presentasi naskah pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lalu di sini ada presentasi hafalan. Nah, yang terakhir ada presentasi extempor. Mungkin jenis presentasi ini ada jenis presentasi yang tersulit karena jenis extempor itu merupakan jenis presentasi yang paling baik dilakukan dibanding jenis lainnya. Nah, si pembicara itu harus mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Makanya presentasi ini presentasi yang cukup sulit dilakukan apabila kita tidak memiliki pengalaman. Nah, untuk kelebihan dari presentasi extempor itu sendiri yaitu dapat menyampaikan informasi secara jelas, dapat menarik perhatian pendengar, lalu lebih leluasa dalam penyampaiannya karena kita sendiri menguasai isi materi itu. Juga ada kontak mata dengan pendengar.
Tapi presentasi ini pun memiliki kelemahan, yaitu kita harus memiliki wawasan yang cukup mengenai tema apa yang akan kita bicarakan. Dan kita juga membutuhkan waktu yang lama dalam mempersiapkan presentasi itu. Lalu untuk pemula itu sendiri sulit dilakukannya karena harus membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup. Nah, yang tadi itu adalah ciri-ciri presentasi yang baik, keahlian presentasi. Terima kasih. Nah, bagaimana? Sudah cukup kan penjelasannya? Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik, terima kasih.